Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dibentuk pada tahun 1981 dengan alamat kantor di Jalan MT Haryono nomor 24, Kota Samarinda. Pada mulanya, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memiliki yurisdiksi meliputi daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Namun, sejak diresmikannya Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara pada tanggal 5 Desember 2022 yang lalu, sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Adapun visi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda adalah terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang agung. Sedangkan misinya adalah 1. Menjaga kemandirian badan peradilan. 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan. 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan. Dan yang keempat, meningkatkan kredibilitas dan transparansi. Saat ini, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda membawahi 9 pengadilan agama, yaitu Pengadilan Agama Samarinda kelas 1A, Pengadilan Agama Balikpapan kelas 1A, Pengadilan Agama Tenggarong kelas 1B, Pengadilan Agama Bontang kelas 2, Pengadilan Agama Penajam kelas 2, Pengadilan Agama Tanah Grogot kelas 2, Pengadilan Agama Sangatta kelas 2, Pengadilan Agama Tanjung Redep kelas 2, dan Pengadilan Agama Sendawar kelas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan pengadilan agama di bawahnya, bertekad menghadirkan pelayanan excellent kepada masyarakat pencari keadilan, terus berinovasi dan berkolaborasi dengan instansi terkait untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, memiliki kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, wakaf, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Bidang perkawinan meliputi antara lain izin beristri lebih dari seorang, dispensasi kawin, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan, pembatalan perkawinan, gugatan kelalaian atas kewajiban suami istri, perceraian karena talak, gugatan perceraian, penyelesaian harta bersama, penguasaan anak, putusan sah tidaknya seorang anak, pencabutan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, pengangkatan anak menurut hukum Islam, dan lain-lain. Sedangkan di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, reksadana syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, obligasi syariah, dan surat berharga jangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah didasarkan atas prinsip akad syariah, sehingga tidak terbatas pada orang-orang yang beragama Islam, namun masyarakat secara keseluruhan. Untuk menjawab harapan masyarakat, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda terus berupaya mewujudkan birokrasi yang bersih dari KKN, akuntabel, capable, dan memiliki pelayanan prima yang excellent. Seluruh layanan dilakukan dengan satu pintu atau PTSP. Pelayanan melalui PTSP, di samping memangkas birokrasi yang panjang, juga dapat menutup celah terjadinya pelanggaran. Masyarakat semakin dipermudah mendapatkan akses terhadap pengadilan melalui berbagai program unggulan seperti gugatan mandiri,
Masyarakat yang hendak berperkara disediakan anjungan gugatan mandiri dengan dilengkapi contoh-contoh surat gugatan sehingga masyarakat yang sudah akrab dengan teknologi dapat menggunakannya. Bagi masyarakat yang kurang mampu, disediakan layanan pos bantuan hukum atau pos bakum. PT SP Online. Aplikasi ini hadir di saat merebaknya pandemi COVID-19, sehingga dibuat terobosan bagaimana masyarakat yang berkepentingan dengan pengadilan dapat mengakses tanpa harus datang ke pengadilan. Fasilitas lainnya adalah berperkara secara elektronik melalui e-court dan e-litigasi. Sekarang, berperkara ke pengadilan tidak harus datang, namun bisa secara elektronik. Layanan ini di samping efisien dalam waktu, juga efisien dalam biaya. Karena dengan berperkara secara elektronik, memangkas biaya panggilan sehingga berperkara menjadi lebih murah. Di sebagian pengadilan agama telah melaksanakan inovasi layanan penyampaian produk pengadilan agama langsung ke alamat pihak-pihak. Sebagian pengadilan agama juga telah dilengkapi sarana dan prasarana sidang secara telekonferensi. Upaya untuk terus menghadirkan pelayanan peradilan yang inklusif telah disediakan berbagai layanan bagi penyandang disabilitas seperti arah petunjuk jalan, toilet difabel, kursi roda, informasi dengan huruf braille, dan lain-lain. Kami berkomitmen untuk menyediakan layanan yang inklusif, terbuka bagi semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Masyarakat yang tidak puas dengan layanan dapat menyampaikannya ke meja pengaduan dan bahkan telah disediakan aplikasi pengaduan atau SIWAS. Komitmen dalam memberikan layanan prima telah mengantarkan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mendapatkan penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi atau WBK dari Kemenpan RB pada tahun 2019. Kemudian disusul penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani atau WBBM di tahun 2021. Keberhasilan tersebut juga diikuti oleh beberapa pengadilan agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang meraih predikat WBK. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 12 Ayat 1, memberikan ruang bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan dapat melakukan kerjasama. Untuk membantu masyarakat terkait perubahan identitas kependudukan setelah terjadi perceraian maupun untuk kepentingan data lainnya, telah dilakukan kerjasama dalam bentuk nota kesepahaman atau MOU dengan Disduk Capil dan Kanwil Kementerian Agama. Demikian juga dalam rangka menekan perkawinan usia dini atau perkawinan di bawah umur yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan, telah dilakukan nota kesepahaman antara Pemda Provinsi Kalimantan Timur yang segera ditindaklanjuti pada tingkat pengadilan agama dengan pemerintah daerah setempat. Kemudian, telah dilaksanakan pula MOU dengan Balai Harta Peninggalan Surabaya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur tentang perwalian anak. Kemandirian pelaksanaan kekuasaan kehakiman merupakan keniscayaan. Dalam keadaan tertentu, hakim dan aparat peradilan harus berhadapan dengan risiko berupa ancaman, tekanan, tindak kekerasan, dan pengerahan massa, baik pada saat persidangan, peletakan sita, pemeriksaan setempat atau DSNT, maupun pelaksanaan putusan atau eksekusi.
Ada beberapa kasus eksekusi yang tidak bisa dilaksanakan karena adanya pengerahan massa yang sudah barang tentu kepastian hukum bagi mereka yang diberi hak menjadi tertunda. Untuk mengantisipasi risiko, telah dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang protokol persidangan dan pengamanan dalam lingkungan pengadilan. Dalam pasal 13 Perma tersebut, dimungkinkan adanya kerjasama antara pengadilan dengan aparat keamanan guna menjaga keselamatan setiap orang yang berada di lingkungan peradilan. Intervensi terhadap kekuasaan kehakiman, baik dalam bentuk tekanan fisik dan non-fisik, termasuk bentuk contempt of court. Semoga nota kesepahaman antara Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur akan membawa dampak positif penegakan hukum dan keadilan yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Dengan inovasi Simadu, siap serahkan produk terpadu, ketika saya memperoleh akta cerai, saya langsung memperoleh KTP dan KK terbaru dari Pengadilan Agama Balikpapan. PA Balikpapan melayani sampai tuntas. Dengan menghadirkan inovasi Simadu, sistem penyerahan produk terpadu, selesai berperkara, masyarakat menerima akta cerai, berikut KTP dan KK terbaru secara gratis. Tentunya Senegritas kami menghadirkan inovasi Simadu dengan penyerahan akte cerai, KK dan KTP sesuai perubahan status perkawinan, sehingga penyerahan produk lebih mudah dan masyarakat tentunya berurusan lebih ringkas dan menjadi solusi di masa pandemi COVID-19 ini. Saya sebagai advokat atas nama Hidayatul Mustaqim. Aplikasi terbaru dari Pengadilan Agama Samarinda ini saya rasa sangat up-to-date. Dengan aplikasi ini, kami dapat memantau status perkara yang sedang kami tangani dengan menggunakan handphone saja. Terima kasih Pengadilan Agama Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fatma Sanjaya. Saya merasakan manfaat yang besar dari si Kuda Tapil. Setelah cerai, saya tidak perlu ke Discapil untuk memperbarui status perkawinan, karena saya sudah mendapatkan akta cerai, KK dan KTP dalam satu pintu di PA Penajam. Bagi saya, inovasi ini memangkas birokrasi yang berbelit, hemat waktu dan biaya, dan pelayanan bebas pungli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Basrase, Wali Kota Bontang, dan kami sangat bangga dan memberikan apresiasi pada Pengadilan Agama Kota Bontang yang terus berupaya berinovasi, yang terus berbenah dan memberikan pelayanan prima dan berkualitas pada masyarakat Kota Bontang. Saya Haji Fairuz Khalil SAG, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Jawa, ingin menyampaikan ribuan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pengadilan Agama Tenggarong, sidang isbat nikah keliling, hasil atau salinan putusan sidang isbat nikah tersebut langsung dapat kami terima beberapa saat setelah sidang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pencari keadilan di Pengadilan Agama Tanjung Redap merasa sangat puas dan terbantu dengan adanya inovasi terkaitnya penerbitan akta cerai sekaligus kartu keluarga baru. Jadi saya tidak perlu lagi ngantri dan mengurus sendiri di Dukcapil Kabupaten Berau. Pengadilan Agama Tanjung Redap mantap.
Kami dari Kementerian Agama merasa berterima kasih sekali atas adanya kerjasama selama ini dengan Pengadilan Agama Tanjung Redep Berau ini, khususnya terkait data dan informasi, sehingga ini memudahkan sekali khususnya bagi KUA penghulu yang ada di kecamatan-kecamatan untuk memberikan data kemudian melaksanakan pernikahan. Dengan adanya kerjasama ini mempercepat sekali, sehingga pelayanan kita di KUA juga lebih mudah, lebih cepat lagi dengan adanya kerjasama dengan Pengadilan Agama ini.